Dan pemirsa, gencatan senjata di Gaza yang telah berakhir pada Jumat pagi. Untuk mengetahui situasi terkini di Gaza, kita telah terhubung dengan salah satu relawan Mercy di Gaza, yaitu Fikri Rofiul Haq. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Fikri. Selamat malam Mbak Nisa waktu Gaza. Baik, Mas Fikri, sebelumnya kita ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana keadaan dan juga kondisi Mas Fikri saat ini. Ya, alhamdulillah saya dan juga dua relawan Mercy lainnya dalam keadaan sehat dan juga satu staf lokal Mercy dalam keadaan sehat. Dan memang beberapa waktu lalu pada hari Rabu pekan lalu juga kami berhasil dievakuasi dari jalur Gaza Utara menuju jalur Gaza Selatan karena memang keadaan di sana terutama di rumah sakit Indonesia juga sudah sangat-sangat mencekam, di mana beberapa tank juga sudah meluncurkan serangannya langsung ke area rumah sakit, ke bangunan rumah sakit Indonesia, sehingga akibat insiden tersebut 12 korban meninggal dan juga banyak korban luka-luka. Dan beberapa jam sebelum gencatan senjata, ketika memang rumah sakit sudah kosong, ketika kami mengungsi itu pada hari Rabu jam 3 sore waktu setempat, sampai di jalur Gaza Selatan ini jam 6:30 malam. Dan pada Kamis malam, pihak militer Israel menyerbu rumah sakit Indonesia, menghancurkan sebagian ruangan, dan juga menghancurkan Wisma Dr. Joshua Rizal yang memang tempat kami tinggal saat itu. Baik, Mas Fikri. Tadi Mas Fikri menyebut bahwa Rumah Sakit Indonesia ini sudah sangat mencekam, tetapi kami juga mendapatkan informasi bahwa warga Palestina ini bergotong royong untuk membersihkan Rumah Sakit Indonesia. Apakah Mas Fikri juga mendapatkan informasi tersebut? Iya, memang informasi tersebut betul apa adanya, karena memang perkiraan saya waktu itu Rumah Sakit Indonesia benar-benar kosong. Namun berita keesokan harinya memang masih ada sekitar 6 dokter yang memang dan juga para korban luka-luka yang tersisa yang hanya tinggal sedikit yang mengungsi ke rumah sakit yang ada di sekitar area Rumah Sakit Indonesia, ke Rumah Sakit Kamal Udang yang ada di jalur utara. Sehingga ketika gencatan senjata terjadi, alhamdulillah para warga yang ada di Gaza Utara yang memang lumayan cukup masih banyak di sana ternyata membantu membersihkan Rumah Sakit Indonesia dari agresi kehancuran oleh militer Zionis Israel, dan juga kemungkinan besar juga Rumah Sakit Indonesia memang pada saat itu sudah total tidak berfungsi, namun kemungkinan besar akan Rumah Sakit Indonesia akan ikut berfungsi seperti Rumah Sakit Ashifa yang ada di kota Gaza Tengah. Dan memang sedikit demi sedikit bantuan ke Rumah Sakit Indonesia terus jalan. Informasi yang saya dapatkan 100 ranjang tidur sudah diterima oleh Rumah Sakit Indonesia, dan kemungkinan besar insya Allah kami berdoa bahwa Rumah Sakit Indonesia juga akan beroperasi, dan semoga kita juga bisa kembali ke jalur Gaza Utara sehingga bisa melihat bagaimana kondisi terkini yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Baik, semoga itu juga menjadi harapan kita tentunya Mas Fikri. Dan pasca daripada gencatan senjata, ini pada hari Jumat pun langsung dilakukan serangan oleh tentara Israel ke jalur Gaza. Untuk kemudian apakah Mas Fikri juga sudah menerima informasi kapan gencatan senjata selanjutnya ini akan dilakukan? Ya, memang gencatan senjata ini kabarnya memang sangat susah sekali didapatkan, bahkan ketika 4 hari gencatan senjata awalnya disepakati pada hari Jumat, berlaku pada hari Jumat jam 7 pagi pada pekan lalu, sampai hari Senin, kemudian gencatan senjata dilanjutkan pada 2 hari. Itu jadi kami mendapatkan informasi tersebut setelah keesokan harinya, dan juga 1 hari gencatan senjata juga dilakukan, masih berjalan. Namun pada yang disayangkan adalah hari Jumat memang gencatan senjata sudah berakhir pada jam 7 pagi, namun perlu diketahui pihak militer Israel ini dalam gencatan senjata mereka melanggar kesepakatan yang memang tidak boleh dilakukan, seperti mereka menyerang warga yang dari Gaza Selatan ke utara itu mereka tembaki, dan juga mereka juga menangkap orang-orang yang ada di Gaza Utara, serta mereka sebenarnya jam 7 pagi itu sudah berakhirnya gencatan senjata. Namun sebelum jam 7 mereka sudah menyerang duluan, sudah menyerang ke area seluruh jalur Gaza, baik dari pesawat jet tempur mereka maupun dari tank-tank baja mereka. Namun sampai saat ini kami belum bisa mendapatkan apakah masih ada gencatan senjata yang akan terus dilakukan kembali. Baik. Untuk saat itu, kemudian kita juga mendapatkan informasi bahwa Mas Fikri ini berniat untuk dievakuasi kembali ke tanah air. Kita menunggu konfirmasi dari Mas Fikri. Apakah itu benar, Mas Fikri?
Ya, memang dari awal, sejak awal peperangan agresi militer Israel, saya masih terus konsisten bahwa kami akan terus bersama warga Gaza dan kami akan terus menemani serta membantu warga Gaza. Dan keputusan sampai saat ini terbaru adalah dari antara relawan-relawan kami bertiga bahwa saya dan juga Mas Reza Aldila akan tetap bertahan di jalur Gaza. Sedangkan satu relawan kami dari yaitu Mas Farid Zanjabil Alayubi akan mengikuti evakuasi yang disyaratkan oleh pemerintah, dan memang kami ingin mengirim satu orang untuk ke Indonesia untuk menggambarkan bagaimana kejahatan pihak militer Zionis Israel terhadap warga Gaza, bagaimana kehancuran yang dilakukan oleh pihak mereka ke jalur Gaza, dan tentunya banyak kisah yang akan dijabarkan oleh Mas Farid sendiri ketika nanti datang ke Indonesia. Dan memang sampai saat ini kami masih menunggu kabar baiknya dari Kemenlu yang ada di Kemenlu Indonesia dan juga KBRI yang ada di Kairo bahwa namanya akan keluar, dan memang sampai saat ini belum ada kabar terbaru. Baik Mas Fikri, kapan sekiranya sebetulnya itu akan dilakukan, kemudian untuk tahapan-tahapan evakuasinya, apa yang Anda ketahui untuk tahapan evakuasinya Mas Fikri? Ya, memang untuk evakuasi ini belum jelas. Yang terbaru memang informasi bahwa dari pihak Mesir juga sudah setuju, dari pihak Palestina pun sudah setuju. Namun karena memang gerbang Rafah ini juga dikontrol oleh pihak militer Israel selama 14 tahun ini sampai sekarang, sehingga pihak militer Israel juga masih belum setuju akan adanya evakuasi warga negara asing untuk keluar dari jalur Gaza. Namun yang saya terima adalah ketika gencatan senjata kemarin, para korban luka-luka juga terus mendapatkan keluar dari jalur Gaza, namun warga asing masih belum bisa. Mungkin kan kami tidak tahu jelas informasinya. Baik, terima kasih Mas Fikri. Kita sama-sama berharap semoga konflik ini tentunya segera berakhir sehingga tak ada lagi korban yang berjatuhan dan warga di sana juga bisa hidup dengan tenang sebagaimana seharusnya. Terima kasih sekali lagi Mas Fikri telah berbincang bersama kami dalam Berita Satu Malam. Kami nantikan kehadiran Anda di sini di tanah air. Semoga sehat selalu dan semoga semua relawan di sana juga selamat.